Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indria Permatanurung dengan NIM A1C419035. Kali ini saya akan melakukan praktikum perkembangan hewan dengan judul tipe-tipe telur. Dan tujuan praktikum pada kali ini adalah untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkannya antara beberapa spesies telur yang lainnya. Pada umumnya, hewan vertebrata memiliki telur sebagai salah satu alat perkembangbiakannya. Telur yang dimiliki oleh hewan vertebrata berbeda bentuk dan ukurannya. Antara katak dan apes, bentuk dan ukuran telurnya berbeda. Begitu juga pada hewan vertebrata lainnya. Perbedaan ini dapat dilihat dari futulus atau yolk yang dimiliki. Pada praktikum kali ini, saya menggunakan 3 telur, yaitu telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh. Perbedaan dalam segi warna, telur bebek memiliki cangkang kebiruan, telur ayam berwarna coklatan, sedangkan telur puyuh warna dasar putih dengan bercak-bercak hitam. Untuk alat dan bahannya dapat dilihat di sini menggunakan telur ayam 2, telur bebek, dan telur puyuh 2, pisau, serta wadah. Pecahkan telur mentah dengan hati-hati agar bagian kuningnya tidak rusak dan masukkan ke dalam cawan atau wadah yang telah disediakan. Lalu amatilah bagian-bagian telur tersebut. Pada telur puyuh dapat dilihat putih telurnya atau albumin. Albumin berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Terdapat pula kuning telur atau yolk yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Lalu pada telur bebek, di sini dapat terlihat albuminnya yang fungsinya sama seperti telur puyuh, yaitu sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Dan terlihat juga kuning telur atau yolk yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Serta kalaza atau tali kuning telur yang berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Selanjutnya pada telur ayam dapat dilihat juga putih telur atau albumin yang fungsinya sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air, serta kuning telur atau yolk yang fungsinya sebagai cadangan makanan bagi embrio. Kemudian ambil telur yang sudah direbus, belah menjadi 2 dan amati bagian-bagiannya. Pada telur yang direbus, terlihat kuning telur atau yolk yang merupakan cadangan makanan bagi embrio, serta putih telur atau albumin yang berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Dan dapat dilihat kuning telur pada telur bebek lebih banyak daripada kuning telur pada ayam dan puyuh. Telur bebek memiliki ukuran yang lebih besar daripada telur ayam dan puyuh. Cangkang telur bebek pun lebih unik karena berwarna biru kehijauan dan terdapat membran cangkang di dalamnya. Dalam cangkang telur ayam terdapat pula membran cangkang serta ruang udaranya. Telur puyuh merupakan telur yang berasal dari burung puyuh. Berbeda dengan telur ayam dan telur bebek, telur puyuh memiliki ukuran yang lebih kecil dan cangkangnya pun berwarna krim dengan bercak coklat dan hitam. Di sini terdapat pula membran cangkangnya. Kesimpulannya, telur dibedakan menjadi 4 berdasarkan jumlah dan letak yolk atau cadangan makanannya. Yang tipe pertama, isolesital. Tipe telur ini penyebaran yolk atau cadangan makanannya tersebar merata di seluruh ovum dan jumlahnya sedikit dengan nukleus atau inti selnya berada di tengah. Yang kedua, telolesital atau mesolesital. Tipe telur dengan letak yolk dan inti sel yang berada di 2 kutub yang berlawanan dengan jumlah yolk yang sedikit. Yang ketiga, tipe telur ekstrim lesital. Yolk banyak sekali tersebar hampir seluruh bagian telur sehingga inti sel berada terdesak di bagian ujung atau atas dari ovum. Yang keempat, centrolesital merupakan tipe telur dengan yolk dan inti sel berada di tengah telur. Tipe ini terdapat pada insekta.